Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani Nurlailiah dengan nomor NIM 204210044. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan ini, apa sih isu-isu kontemporer itu? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada masa kini. Kontemporer itu banyaknya masalah-masalah baru yang muncul dikarenakan berkembangnya teknologi namun tidak disertai dengan kesiapan orang-orang untuk menerimanya. Sehingga mau tidak mau orang-orang zaman sekarang itu terbawa arus karena kurangnya kesiapan dalam menerima teknologi baru tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagi konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan contoh yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi para penggunanya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa media sosial ini memiliki fungsi untuk mengekspresikan diri dan juga kebebasan berpendapat atau yang biasa disebut itu dengan freedom of speech. Namun, ternyata dengan adanya kebebasan berpendapat tersebut, banyak sekali oknum orang-orang yang menyalahgunakan adanya kebebasan berpendapat tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah dengan memberikan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Selanjutnya, apa sih hate speech itu? Jadi, hate speech itu adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memilih tujuan atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan juga konflik sosial. Sebenarnya ada nggak sih hukum yang mengatur mengenai konten ujaran kebencian tersebut? Ternyata ada ya hukum yang mengatur tentang konten-konten ujaran kebencian dan bentuk kejadian kebencian yang dilakukan, tidak hanya yang mengatur khusus media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, namun aplikasi pesan instan lainnya ya seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan juga beberapa media sosial lainnya. Meski masih sering diperdebatkan, pelaporan menjerat kebencian ini biasanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun UU ITE. Hukum yang mengatur tercantum pada pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Oke, jadi ini tuh bukan hal yang dapat dianggap sepele karena ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah pidana penjara paling lama itu 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Data yang hanya membuat konten undang-undang ini juga bisa mengancam pihak lainnya. Kita harus tetap hati-hati ya, karena kita juga bisa kena jika kita ini yang pertama menghubungkan berita yang mengandung konten ujaran kebencian dengan praduga yang kita buat sendiri, apalagi tanpa didukung oleh fakta yang jelas. Kita ini bisa memicu reaksi orang lain yang merasa tersinggung dengan tindakan kita. Nah, ujung-ujungnya jadi timbul konflik lain. Dan yang kedua itu ikut men-share ataupun berbagi capture ataupun status di sosial media milik seseorang karena kita sendiri ini dapat dituduh terlibat dalam melakukan hate speech tersebut. Yang ketiga itu membuat meme. Selain dapat dituduh kita terlibat sebagai pelaku hate speech di media sosial, tetapi juga bisa masuk dalam perilaku cyberbullying. Dan yang keempat adalah spamming. Setelah mengetahui pengertian dari ujaran kebencian, lalu faktor apa saja sih yang menyebabkan seseorang dapat melakukan ujaran kebencian? Poltes Itol dalam laporannya menyebutkan bahwa faktor utama yang memotivasi pelaku yaitu prasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu. Prasangka ini dapat berbentuk melalui sosialisasi, internalisasi, terus-menerus yang dilakukan oleh keluarga, teman-teman, atau orang-orang di sekitar yang membuat ujaran kebencian.
Faktor kedua yaitu sebuah konflik atau kekecewaan terhadap tindakan tertentu yang dilakukan oleh objek yang memicu membuat ujaran kebencian untuk menyatakan hal-hal negatif tentang dirinya. Kemudian, studi yang dilakukan Max David Troll mengindikasikan ada motivasi lain yang dimiliki para pembuat ujaran kebencian, yaitu perasaan senang atau sensasi yang dikejar oleh pelaku. Mantan Menpora Roy Suryo dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas cuitannya yang dianggap menimbulkan kegaduhan. Roy Suryo pun dituntut untuk minta maaf dan menjalani proses hukum. Kasus ujaran kebencian yang baru-baru ini terjadi, Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang viral karena membagikan ulang meme wajah patung Candi Borobudur yang diedit mirip dengan wajah mantan Presiden Joko Widodo. Dan dia akhirnya menghapus unggahan, yaitu dengan memberikan klarifikasi Roy Suryo dianggap menghina kepala negara sekaligus melecehkan umat Buddha karena foto patung yang dijadikan meme itu adalah patung Siddhartha Gautama, yaitu tokoh yang sakral di umat Buddha. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahean resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur sara. Ferdinand langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Mabes Polri. Kasus kedua yaitu mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean yang divonis 5 bulan penjara atas kasus yang bermula dari kicauannya di Twitter yang menyinggung ikhwal Tuhan pada awal Januari 2022. Ferdinand ini dilaporkan oleh Ketua DPP KNPI harus pertama ke Bareskrim Polri berkaitan dengan konten informasi bermuatan ujaran kebencian berdasarkan saran atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebelum bermedia sosial, yaitu diantaranya pertama, mengetahui dan memahami regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Kita harus memperhatikan secara khusus pada pasal atau bab tentang pelanggaran dan sanksi yang hal tersebut penting agar mengetahui dengan pasti mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan ketika bermedia sosial. Kedua, kita harus menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diwujudkan dengan saling menghargai dan menghormati setiap keanekaragaman yang ada di Indonesia, baik itu suku, agama, ras, maupun antar golongan. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.